Oke, misalkan kita punya sebuah tabel mahasiswa, ada 10 record, kita punya NIM-nya 101 sampai 1010, namanya A sampai J. Kebetulan namanya nggak ada yang sama. Nah, kita akan menggunakan modul yang tadi. Di sini modul yang tadi itu kita akan melakukan insert dan melakukan select. Ada dua exception yang dijalankan, too many rows dan do file on index. Too many rows ini akan aktif kalau misalkan kita melakukan select pada kursor implisit, yaitu yang ini, select into, tapi datanya lebih dari satu record yang dihasilkan. Biasanya itu nggak pakai where, ataupun pakai where ada dua data yang sama. Itu akan keluar too many rows. Kalau do file on index, kalau kita melakukan insert ke dalam tabel mahasiswa, misalkan NIM nama, NIM-nya sudah ada, yaitu NIM yang 101, kita insert kembali 101, tapi namanya ABC. Namanya beda kan? Tapi NIM-nya udah ada. Jadi dia akan aktif do file on index. Kita coba satu-satu. Misalkan kita buat dalam prosedur. Prosedur atau function? Function bisa nggak? Function bisa nggak? Exception. Oke, sebentar. Function itu bisa dipakai di function, exception itu bisa dipakai di function nggak? Atau prosedur aja? Exception? Kalau tadi teorinya, bisa kan? Start prosedur atau function. Jadi, yang namanya prosedur itu bisa kita pakai di prosedur function, exceptionnya ini. Jadi blok ini bisa aktif di prosedur function, trigger maupun package. Ya. Oke, ini jenis-jenisnya. Kalau do file on index atau kodenya ora 00001, ini akan artinya input nilai duplikat pada kolom unique. Kalau dia too many rows ini ora minus 01422, select menghasilkan lebih dari satu baris. Itu teorinya. Kita coba. Kita buat prosedur. Create warna template prosedur. Misalkan proc exception. Proc exception. Turun aja. Proc exception dengan tujuannya melakukan insert ke dalam tabel. Di mana tabelnya tadi kita ada dua atribut NIM dan nama. Akan melakukan insert ke dalam tabel mahasiswa, di mana tabel mahasiswa ada NIM dan nama. Berarti kita perlu parameter berapa? 2. Misalkan P NIM dan P nama. Ya. Karena kita akan insert ke dalam tabel mahasiswa yang memiliki NIM dan nama. Tipe datanya apa, NIM? Tergantung. Kita coba lihat di sini. Kalau kita tidak tahu, boleh menggunakan mahasiswa titik NIM persen type. Boleh. Kalau kita tidak yakin. Tapi kalau kita yakin tipe datanya apa, number varchar 2 untuk nama, boleh. Jadi kalau tidak yakin, gunakan seperti ini, mahasiswa titik NIM persen type. Ini adalah akan mengambil tipe data secara otomatis. Tapi kalau kita yakin tipe datanya apa, misalkan kita sudah tahu tadi bahwa tipe datanya adalah number, boleh langsung menggunakan number. Untuk nama juga sama, kalau tidak yakin gunakan mahasiswa titik nama ya, nama persen type. Tapi kalau kita yakin gunakan
varchar 2. Perlu disebutkan nggak panjangnya, lengthnya? Perlu. Jadi kan lengthnya kan 32 kan, tipe data untuk nama. Variabel nama ini tipe datanya varchar 2, lengthnya 32. Kalau dalam pembuatan prosedur atau function dengan parameter perlu disebutkan nggak? Tidak perlu. Ya, oke. Modenya apa ini? In. Kenapa in? Karena kita akan menginputkan nilai ke dalam prosedur ini. Makanya kita in. Kalau in bisa dipanggil dengan execute. Kalau out harus menggunakan PLSQL yang lain. Oke, parameter sudah. S, begin, end. Nah, sebelumnya kan seperti ini. Kalau seperti ini pemanggilannya adalah execute gimana? Nama prosedur. Terus contoh aja, kasih contoh. Terus udah. Dalam kurung apa? Ininya berapa misalkan? 101 namanya ABC. Nah, tadi kita sudah punya bahwa 101A. Kita akan mengetes exception-nya, jalan ya. Dimana dia adalah primary key. Oke. Proc exception 101 ABC ini cara manggilnya. Kenapa cara manggil seperti ini? Karena kita membuat create prosedurnya seperti ini. Proc exception dengan dua buah parameter, pname in number, pnama in varchar. Nanti pname ini akan kita isikan dengan nilai 101, pnama ini kita isikan dengan ABC. Oke, kita lanjutkan. Tadinya akan seperti ini. S begin end selesai. Sekarang kita ada tambahan di sini exception. Kita akan menangkap kalau seandainya terjadi dual on index, apa yang terjadi. Tapi sebelumnya kita coba buktikan dulu apa yang terjadi kalau kita melakukan perintah insert into mahasiswa name dan namanya dengan valuesnya apa? Valuesnya kalau kita membuat prosedur seperti ini, proc exception, parameter pname, pnama. Insert ke mahasiswa, name dan nama, valuesnya adalah dari parameternya, pname dan pnamanya. Karena nanti pname penama ini akan berubah otomatis. Pname ini akan berubah ketika kita melakukan execute ke dalam prosedur tersebut. Kalau isikan P01 nanti pname akan berisi 101, nanti insert into-nya, values-nya akan berisi 101. Karena ada insert itu mahasiswa, name dan nama yang diinputkan, ini akan menjadi pnama. Dan juga gunakan commit. Kalau insert biasa kan insert into mahasiswa, name, nama, values-nya langsung ya. 101, namanya ABC. Nah, ini untuk insert SQL biasa. Tapi karena kita menggunakan prosedur, kita bisa menggunakan alias. Aliasnya berupa parameter. 101 kita ganti jadi sebuah parameter sesuai dengan yang di atas. Name. ABC ini bisa kita aliaskan yang di atas ini. Nama. Itu. Boleh nggak ini saya isi dengan pname lagi? Secara error tidak error? Error nggak? Kalau datanya masih kosong, ini belum ada datanya ya, ini nggak error. Kalau kita isikan pname-nya 101. Tapi kalau datanya sudah ada, ini kok error. Tapi kalau misalkan ini bukan 101, yang belum ada berapa tadi? 111. Seperti ini, nggak error. Karena tidak ada duplikat primary key. Namanya berisi apa nanti namanya? Namanya berisi 111, bukan ABC.
karena kita menggunakan penim dan penim. Dimana penimnya isinya 111, berarti nimnya isi 111, namanya isi 111. Boleh jadi ya, penggunaan lebih dari satu kali untuk parameter atau variabel dalam sebuah prosedur atau function. Oke, kita kembalikan dulu ke jalan yang benar. Nama. Oke, kita kasih ini exception 1 aja. Exception 1 punya nim dan nama, insert into mahasiswa nim dan nama, values-nya penim dan penama. Coba copy, paste. Oke, tidak ada error. Kita execute dengan 111 dulu. Ini belum ada. Copy, paste. Apa yang salah? Errornya seperti ini. Block exception must be declared. Apa yang salah? Nama prosedurnya? Ya, karena kita salah manggil nama prosedurnya. Kita buat namanya prosedur exception 1, tapi kita panggil proc exception. Beda ini. Beda ya. Jadi harus sama. 1. Copy. Paste. Oke, kita cek sekarang. Select bintang from saat bintang. Name dan nama from mahasiswa. 111 masuk. Berhasil. Tadi kan kalau beda satu dengan tidak ada beda ya. Kalau saya ganti jadi huruf besar. Proc exception 1. Ini jadi 112. Namanya tetap ABC. Di mana tabel ini punya primary key di nim. Berhasil apa error? Berhasil. Hurufnya besar loh, bukan kecil kayak ini loh. Apakah bermasalah? Gak masalah. Kita coba. Eksekusi. Oke, masuk 112. Gak ada masalah ya. Nah, sekarang kita buat masalah. 112-nya kita input ulang. Tapi jadi ABCD. ABCD belum ada kan? Kita eksekusi. Nah, kan? Error kan? Errornya adalah ini constraint. Tahu dari mana primary key? Nggak ada kata-kata primary key di sini. Nah, apa beda unique sama primary key? Kalau sama nggak? Apakah primary key itu unique? Iya. Apakah unique itu primary key? Belum tentu. Kenapa? Bedanya, kalau unique itu sebuah kolom atribut unique itu bisa menampung nilai 0. 0, kosong. Tapi kalau primary key tidak boleh ada 0. Makanya kalau errornya unique, dia kemungkinan besar primary key. Oke, kalau errornya primary key, kita lihat kode errornya ora 00001. Apakah sesuai dengan tadi tabel referensinya? Ora 0001. Oke. Nah, karena kita mengedepankan error ini, kode error yang kita gunakan adalah duck file on index. Jadi di sini tabel referensinya, kita ketemu error nomor sekian, kode yang kita pakai adalah ini. Jadi kita pakai untuk exception-nya, bisa dikit.
exception-nya exception when apa tadi katanya? Kode errornya kita gunakan yang ini, do file on index. When do file on index, then apa yang mau kita lakukan? Boleh menampilkan atau boleh cuman kosong aja, atau boleh membuat sebuah memanggil prosedur lain, atau boleh menjalankan function dalam perintah select, boleh apapun di sini. Jadi exception ini tidak hanya sebatas menampilkan DBMS output line saja, boleh macam-macam. Oke. When do file on index, then tampilkan misalkan DBMS output titik put line apa katanya, misalkan data ganda pada atribut name, kita sebut di sini primary key, pesannya itu. Nah, data ganda pada name dalam kurung primary key. Kita coba eksekusi ulang. Kita coba eksekusi ulang yang tadinya error. Yang tadinya error dan tidak ada successfully. Nah, sekarang enggak error lagi. Yang tadinya di sini error, ada pesan error dan tidak ada kata-kata successfully completed. Sekarang dengan exception muncul pesan data ganda pada name primary key. Ini adalah pesan yang kita sebutkan. PLSQL prosedur successfully completed. Dia selesai. Oke. Oke, kita lanjutkan. Pada kode error tadi ada errornya too many rows. Kode errornya minus 01422. Kapankah too many rows ini muncul atau kita gunakan? Kita buat prosedur yang baru. Proc exception 2 ya, kita punya prosedur exception 2, kita punya P1 in kode P1 in number, so kita sebut ini pnim. Jadi kalau create adalah prosedur proc exception 2 pnim in number, pemanggilannya adalah panggilnya gimana ini? Execute proc exception 2 kurung. Misalkan kita akan melihat data yang sudah ada. Jadi kan tadi data yang sudah ada NIM-nya 101 sampai 112. Kita mau melihat salah satu dari ini. Berarti exception execute proc exception 2 ini salah satu aja. Misalkan 101. Nanti yang tampil adalah 101 namanya A. Ini melihat isi tabelnya. Proc exception 2 pnim in number, ini prosedurnya S begin end. Oke. Isinya kita akan buat sebuah variabel var name number. Kita akan menampilkan dua-duanya ya, var name dan var nama, var char2 kedua. Jadi kursor implisitnya select name nama
Sebelum from into urutannya boleh dibalik nggak? Urutannya boleh dibalik nggak? Var nama duluan. Kalau tipe datanya sama, boleh nggak akan error. Tapi hasil nanti berbeda. Jadi yang disebut pertama kali di select, itulah yang diintukan yang pertama kali. Jadi nilai var name ini akan berisi nilai nim. Tapi kalau kita balik, var nama, var name, nanti var nama ini akan diisi oleh nim. Dan nim ini akan diisi dengan nama. Ini walaupun mungkin nggak error, tapi salah nanti outputnya. Jadi urutannya menentukan. Kalau nim disebut duluan, intunya adalah untuk nim. Nama berikutnya nama. Select into from, tabelnya apa? Mahasiswa. Nah, di sini pnim-nya ini akan kita gunakan di dalam perintah where. Where name, turunkan aja. Where name sama dengan parameternya name. Jadi where name sama dengan parameter ini. Tampilkan name nama dari mahasiswa disimpan dalam variabel name dan var nama, di mana name-nya adalah parameter. Nilai parameternya berapa? Kita isi dengan 101. Nanti where ini akan berisi dengan angka 101. Oke, tampilkan BMS output ikut line name apa var name? Var name dan var nama. Coba copy paste create, coba execute, copy paste, nggak error ya. Ini nggak ada error karena recordnya cuman satu baris. Apa yang terjadi kalau di sini kita nggak pakai name dengan pemanggilan yang sama dengan prosedur yang punya parameter? Kalau secara pemanggilan prosedur ini nggak ada error. Kita eksekusi ulang, nggak ada error. Secara pemanggilan prosedur ini nggak ada salah kan? Dia nama prosedurnya apa? Ada satu parameter. Ya, parameter 1, name ini diisi apa? Secara pemanggilan prosedur ini nggak salah. Tapi secara isi dia salah. Akan menghasilkan ora 01422. Exact returns more than requested number of rows. Kodenya lihat. Ora 01422. Kita lihat di tabel referensi kita. Ora 01422. Kode yang kita pakai apa? Too many rows. Jadi kita tinggal pakai aja nanti di sini. Tambahkan exception when apa tadi keywordnya? Too many many rows. Then silakan mau tampilkan apa? Boleh pesan BMS output titik put line data record lebih dari 1 misalkan. Record tidak boleh banyak misalkan ya. Ini kita tambahkan when too many rows sesuai dengan yang ini, kode sekian, berarti kita gunakan keyword too many rows, gunakan when too many rows. Kita eksekusi lagi. Tadi perintah yang sama asalnya error. Sekarang keluar exceptionnya, tidak boleh banyak, dan completed. Dan kalau too many rows, kalau seandainya sekarang
Saya hilangkan dulu. Di sini saya tambahkan, saya balikan lagi. Kondisi di mana ada where pnim sama dengan nim. Eksekusi ulang. Kita panggil ini. Error nggak? Nggak, karena cuma satu record dan dia keluar hasilnya satu record. Tapi kalau di sini saya ganti jadi 100, ada nggak isinya? Di tabel mahasiswa 100 NIM-nya 100 ada nggak? Nggak ada. Keluar error lagi. No data font. Lihat kode errornya apa? 01403. Kita lihat lagi. 01403. Nah, keywordnya no data font. Tinggal kita pakai di sini. Tambahkan exception when apa keywordnya? No data font. No data font. Dan tampilkan output titik put line. Data tidak ada. Oh ya, di dalam PLS ini kita bisa melakukan concat di dalam sini. Jadi pnim artinya nanti data nim yang kita inputkan tadi akan dikoncat dengan kata-kata statis. Jadi ada datanya nimnya disebutkan ulang. Main no data font. Oke. Ada error. Kalau 101 ada ya, akan tampil angkanya. Tapi kalau misalkan 100, data 100 tidak ada. Kalau data 1001 tidak ada. Ini yang berubah-ubah jadi sekarang. Data 99 tidak ada. Bisa dinamis seperti itu. Jadi intinya kalau kita menemukan suatu blok PLSQL yang menghasilkan error, kalau dia errornya adalah seperti ini, dan kita sebenarnya kalau kita sudah sering melihat S1 Python ini mesti kita gunakan too many rows. Tapi kalau misalkan belum sering melihat, kita lihat dulu kodenya apa. Kodenya -01422, kita bandingkan dengan tabel referensinya. 01422, keyword untuk exception-nya adalah too many rows. Maka kita gunakan di sini exception to when too many rows, then apa. Dan kalau kita bisa menemukan yang lain, misalkan ketemu error, no data font, kode errornya sekian, 01403, cari no data font. Maka kita gunakan di dalam exception-nya when no data font, then apa. Maka tidak akan ada error lagi, tapi akan keluar pesannya. Ini adalah predefined exception. Kita coba ya sekarang ya, kita raise application error. Kita modifikasi namanya jadi 3, tadi 2. Untuk seperti ini, kalau kita masukkan 100 dengan kondisinya seperti ini, kita eksekusi, kita panggil exception-nya 3. Tidak ada. Data tidak ada. Tapi kalau kita exception-nya kita hilangkan dulu, akan keluar errornya 01 copy paste 01403. Bisa nggak kita override? Kita coba ya. Kalau teorinya kita bisa memberikan kode zaman rentang waktu -20.999 sampai -20.000. Di sini misalkan kita gunakan SQL not found.
Apakah bisa? If bawahnya, if SQL percent not found, then price application error. Apa katanya? Kodenya berapa? Pesannya apa? Minus 21. Boleh nggak? Tadi kan jaraknya 20, 19, berarti 21 nggak boleh ya? 20, 999 pakai 3 aja. Pesannya kosong. Ada if, ada and if. Oke. Seperti ini aja. Kita nggak usah makan exception-nya. Kita coba eksekusi. Ada error. Kita coba eksekusi. Masih ada pesan yang lama. Berarti ininya nggak jalan. Kenapa nggak jalan? Pengennya kan kita kalau not found, kita pakai ini kodenya, kita tampilkan. Tapi ternyata kodenya masih pakai yang lama. Jadi kapankah ini aktif? Di sini adalah pada waktu dia update. Jadi kayaknya kalau ada perintah DML saja ya, untuk update atau delete. Coba kita ganti dengan perintah delete. Delete from mahasiswa where name sama dengan pname. Abaikan ini dulu. Copy. Paste. Execute. 100 nggak ada ya? Nggak ada error? Mahasiswa. 100 nggak ada padahal. Coba kalau update. Update mahasiswa set nama sama dengan A1 where name sama dengan pname. Jadi kita akan mengupdate siapapun yang name-nya yang kita tentukan di sini dengan pname. Bawahnya udah ada. Kita nggak usah pakai yang atas. Ini masih perlu nggak? Name nama. Kalaupun ada error nggak? Kita biarkan aja ya. Ada error. Proc 3 ini kita 100, kita update. Nanti kita inginnya yang kita update akan merubah namanya jadi A1, dimana asalnya A11, kita rubah jadi A1. Berarti kita di sini sebutkan kodenya pname, kita isi dengan 11. Nah, kalau kita lihat sekarang satu jadi A1. Tapi kalau kita update jadi 100, name-nya kita rubah 100, masuk nggak? Ada error. Tapi katanya di sini kita bisa membuat error. Kita coba, kita buat error. If SQL percent not found, then price application error minus 20999 maksimum 0. And if
Kayaknya saya harus menggunakan when-nya. Kayaknya tetap harus menggunakan when. Jadi kalau misalkan tidak ada data, nah berhasil. Asalnya kita nggak ada error, kita buat error sekarang. Tapi hanya berpengaruh pada perintah update. Delete tadi kan nggak ada apa-apa ya. Jadi class application error ini hanya bisa dipakai di update. Untuk sementara asumsi kita gitu ya. Nah, hipotesis kita situ. Jadi class application error hanya bisa digunakan di update, di mana kita bisa membagikan pesan kesalahan, kodenya, dan isinya. Kalau when-nya when apa dong? Exception misalkan kita teruskan ya. Exception when apa? Ada nggak kodenya yang kita buat ini? Apa dong? When apa? Kalau bingung gunakan aja. Nah ini ada yang tadi saya bilang error apa error ya? Saya lupa. Coba aja. Terus error code. Apa error? Masih? Bukan ya? Apa di keywordnya nih? SQL code sama error code. Apa keyword ini? Nah ini SQL code. Berarti tadi error code mungkin digabung ya? Bukan. Coba SQL code. Ada dua SQL code itu untuk yang coba. Oke. SQL code ini menampilkan ini kode errornya. Error message apa? Bukan. Panjangan, nggak sepanjang itu. SQL error. Coba aja ya. Bukan. Ada satu lagi yang kita bisa mengambil nilai angka kata-katanya. Ada satu lagi. Yang jelas bukan ini. Coba nanti cari aja ya. Yang jelas ini ada kita SQL code. Jadi di sini SQL code itu akan bisa menampilkan kodenya berapa. Jadi kode yang kita buat tadi yang minus 20999 itu aktif dengan membangkitkan SQL percent upon REST application error. Dan kita tangkap di sini angkanya dengan menggunakan SQL code